Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-31. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang akhirnya tahu bahwa Minami sebenarnya bukanlah saudara kandungnya, melainkan agen code yang diberi misi khusus berpura-pura menjadi saudarinya. Meski begitu, akhirnya Baku tetap menganggapnya adik layaknya adik kandung karena Minami juga demikian. Karena perasaan itu juga Zetsu mendapat upgrade form bernama Order Form. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di markas organisasi Code Number 3 menilai tindakan Siek dan perkembangan Baku sudah keterlaluan. Karena itu ia pun terpaksa mengambil tindakan sendiri. Sementara itu di tempat berbeda, Baku berziarah ke makam orang tuanya. Meski ia mengetahui mereka hanya keluarga settingan, namun Baku berterima kasih karena selama mereka hidup mereka selalu melindungi dan membesarkan Baku layaknya anak sendiri. Namun ketika ia akan pulang, Baku bertemu dengan Zero. Meski awalnya sempat tak mengenalinya, namun Baku akhirnya sadar saat mendengar suaranya. Di sana Zero sengaja menemui Baku untuk memberitahukan bahwa ia harus segera dilenyapkan oleh Code karena telah membocorkan rahasia masa depan. Dan ternyata hal itu tak hanya berlaku untuk dirinya. Sebab semua orang terdekat Baku yang mengetahui tentang hal itu juga harus dilenyapkan untuk menjaga kerahasiaan. Mendengar hal demikian tentu membuat emosi Baku tersulut. Karena itu di sana Zero berkata bahwa tidurnya yang berikutnya adalah mimpi terakhir untuk Baku. Sebab Zero akan menyeret Baku ke mimpinya dan menghabisinya di sana. Sepulangnya ke rumah, Baku langsung ke Zetsu Room dan menceritakan semua itu pada Fujimi, Nasuka, dan Minami. Dan di sana ia pun telah merancang strategi untuk mengagalkan rencana Code atau Zero. Untuk itu Baku telah menyiapkan minuman untuk membuat rekan-rekannya tidak tidur malam itu agar mereka tak diserang di dalam mimpi. Selagi mereka terjaga, Baku berencana untuk masuk ke dunia mimpi sendiri untuk mengagalkan rencana Code. Dan singkat cerita, Baku akhirnya masuk ke dunia mimpi dan pergi ke sebuah tempat di mana awalnya ia menduga bahwa itu adalah mimpi Zero. Namun secara bersamaan di sana Nemu muncul menggunakan baju Zetsu. Akan tetapi di saat yang sama Zetsu hitam tiba-tiba juga muncul dan langsung menyerang mereka. Beruntungnya Baku dengan cepat menghindari serangannya untuk melindungi Nemu. Di sini awalnya Baku mengira itu merupakan wujud rider dari Zero. Untuk menghadapinya, Baku pun segera henshin dan memulai pertarungan dengannya. Selagi ia menghadapi rider hitam itu, Nemu diminta pergi dari sana agar tak diincar oleh Code. Namun sayangnya saat keluar dari ruangan itu, Nemu pun malah masuk ke penjara Nightmare di mana Siek berada. Rupanya sebelumnya Siek sengaja menyeretnya ke sana untuk menunjukkan sesuatu padanya. Sementara itu di sisi lain, The Lady yang menyadari kejadian itu memerintahkan Nox untuk segera melindungi Nemu. Sebab ia khawatir Siek akan memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri Nemu. Di mana ternyata ada kekuatan Nightmare yang sangat besar dan tak terukur di dalam diri gadis tersebut. Sayangnya di sini Nox sudah punya rencana sendiri meskipun tetap membantu The Lady. Sebab ia menganggap Nemu adalah alat yang juga ia butuhkan untuk rencananya. Di tempat sebelumnya, Siek mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Nemu. Namun karena Nemu tak mengerti dengan maksudnya, Siek pun langsung mengungkapkan bahwa semua Nightmare yang ada di sana sebenarnya lahir dari dosa umat manusia. Selain itu, Siek juga mengungkapkan meski Nemu selalu berharap impian seseorang terwujud, namun di lubuk hatinya Nemu berharap mereka celaka. Sehingga karena itu bayi-bayi Nightmare itu terlahir. Mendengar itu, Nemu pun sedikit tak percaya kalau semua Nightmare itu terlahir karenanya. Maka dari itu Siek berencana menggunakan Nemu untuk menciptakan mimpi buruk yang lebih gila dari yang pernah ada. Tak lama kemudian Nox muncul menodongkan senjatanya ke arah Siek hingga akhirnya berhasil membawa Nemu keluar dari sana. Di perjalanan Nox meminta Nemu agar lebih tenang. Sebab Nightmare yang ada di sana tak ada hubungannya dengan Nemu. Sebab mereka sudah ada sejak zaman dulu. Meski begitu, Nemu tetap saja khawatir terhadap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Karena itu di sini Nox lantas menasihatinya, di mana jika Nemu tak ingin dihabisi oleh Code, maka mau tak mau ia harus menggunakan kekuatan itu. Sementara itu di tempat sebelumnya, pertarungan Zetsu dengan rider hitam itu masih berlanjut. Demi menggagalkan ambisi Zero, di sana Baku menggunakan kekuatan Kata Storm hingga rider hitam itu terdesak dan membuat Baku keluar dari mimpi tersebut.
Namun sesampainya di mimpi yang berbeda, Baku pun kebingungan terkait di mana ia sebenarnya. Tak lama kemudian ia melihat masa lalunya saat ia masih kecil bersama ayahnya, di mana kala itu pertama kalinya Baku diperlihatkan Zero Rider oleh Zero. Secara bersamaan Zetsu hitam sebelumnya kembali muncul sehingga hal itu membuat Baku semakin bingung mengapa Zero ada dua. Dan ketika ia menyaksikan mimpi itu lagi, di sana Zero meminta Baku kecil terus berlatih agar menjadi agen yang hebat. Dan kenyataannya Baku tak pernah ingat pernah bertemu dengan Zero waktu ia masih kecil, di mana yang berarti ingatan itu kemungkinan telah dihapus sebelumnya. Dan setelah melihat itu semua, Baku sadar bahwa berarti itu adalah mimpi Zero yang sebenarnya, di mana mimpi yang telah dihancurkan Baku sebelumnya merupakan mimpi buatan Zero untuk menutupi mimpi ia yang sebenarnya dari Baku. Tak disangka pagi pun tiba, namun Baku tak kunjung bangun dari tidurnya. Lalu di Zetsuru, Minami meminta maaf pada Fujimi dan Asuka telah merahasiakan keterlibatannya dengan code dari mereka. Meski begitu, Fujimi dan Asuka memuji sikapnya yang tak menganggap Baku orang lain meski itu merupakan misi yang ia jalani dari code. Minami beralasan selalu mengkhawatirkan kakaknya sebab Baku selalu celaka setiap menolong orang lain. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Fujimi terkejut. Karena penasaran, Fujimi pun segera menyelidiki semua kecelakaan yang pernah dialami oleh Baku. Dari beberapa artikel di internet, Fujimi akhirnya menemukan di mana Baku yang hampir dihantam oleh meteor, diserang hiu, tersambar petir, dan tertabrak mobil yang tak ada pengendaranya yang bahkan disaksikan langsung oleh Fujimi sendiri. Menyadari kejadian itu saling berkaitan dan aneh, maka Fujimi akhirnya menyimpulkan bahwa yang selama ini Baku alami ternyata termasuk dalam kasus Black Case. Karena itu ia bertekad akan menyelidiki lebih dalam kasus yang menimpa rekannya tersebut, meski Minami menilai mimpi-mimpi itu tak pernah dialami oleh Baku sendiri. Sebab Fujimi menduga bisa saja Baku selama ini diserang oleh nightmare yang berasal dari mimpi orang lain. Sementara itu Nemu yang pergi setelah diselamatkan Nox akhirnya sampai di taman nightmare dan merasa bingung dengan kenyataan terkait dirinya. Saat ia menyadari The Lady ada di sana, Nemu lantas mempertanyakan mengapa wanita itu dahulu membiarkannya hidup. Dan The Lady merasa tentu saja ia melakukannya karena Nemu adalah anaknya. Namun Nemu sendiri malah merasa itu tidaklah benar, sebab ia sadar telah dilahirkan oleh nightmare. Sehingga karena itu ia lantas bertanya apa ia sebenarnya. Di mimpi sebelumnya setelah Baku menelaah mimpi Zero itu, akhirnya ia mengerti dan sadar bahwa Zetsu hitam itu bukanlah Zero melainkan nightmare yang lahir dari mimpi buruk Zero. Dan setelah ia berhasil mengungkap semuanya, Zero yang asli pun muncul. Dan dari kata-kata yang Zero ucapkan saat itu, lagi-lagi Baku mengerti dan cukup terkejut. Di sana Zero mengungkapkan bahwa impiannya sebagai komandan code kini adalah melenyapkan Zetsu. Sebab kini Baku telah dianggap pion yang tak berguna. Sementara setelah tahu Zero sengaja menyembunyikan mimpi aslinya, Baku lantas mempertanyakan mengapa nightmare di mimpi Zero memiliki wujud Zetsu sambil menghadapi Zetsu hitam itu dengan order flow-nya. Zero berdalih bahwa semua itu terjadi sebab harapan dan impiannya yang ia percayakan pada Baku telah sirna. Maka dari itulah ia merasa Zetsu harus dihabisi. Sambil terus menangkis serangan demi serangan Zetsu hitam, Baku akhirnya mulai paham bahwa semua kejadian kecelakaan yang sejak kecil ia alami ternyata berkaitan dengan Zero. Sebab semua itu adalah mimpi Zero, dimana karena mimpi Zero tersebut nightmare terus menyerang dan berusaha menghabisi Baku. Ketika Baku akan menyerang Zero, tiba-tiba ia terlempar ke Zetsu Room di dunia mimpi. Dan di sana Baku ditemui oleh Zero lagi. Di sana ia mengungkap bahwa akhirnya ia tahu bahwa ternyata Zero adalah ayahnya yang sebenarnya, yang tega memanfaatkan anak kandungnya sendiri yang tak lain yaitu Baku demi ambisinya. Dan menurut Baku orang seperti itu tak pantas ia sebut ayah. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.